Good morning and welcome back to Football Morning Show. Tentunya masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 my friends. Dan seperti biasa kita akan sapa-sapa dulu para komunitas my friends yang tentu sedang dalam perjalanan menuju aktivitas paginya atau sedang olahraga atau sedang lagi siap-siap untuk kuliah atau sekolah ya. Dan kali ini yang ingin gue sapa adalah Bendahara Majelis Taklim Masjid. Ini dia penting nih ya. Biar tidak disalahgunakan nih ya. Uang-uang infak, uang-uang sedekah itu harus disalurkan ke tempat-tempat yang benar ya. Mulia nih pekerjaan lo my friend. Kemudian juga ada Komikus. Komikus ini kita tidak boleh kalah dari Jepang yang memiliki manga-manga yang luar biasa. Cerita-cerita dan gambarnya. Komik-komik Indonesia juga harus layak kita support. Dan juga terakhir adalah petani muda. Nah ini yang memilih untuk menjadi petani dan slow living. Tetapi kalau kita ngomong soal petani, walaupun bekerjanya di bawah terik matahari, tapi kalian tetap harus wajib melawan bau badan. Tentunya dengan Rexona Ice Cold yang baru, yang satu-satunya deodoran pertama yang memiliki teknologi formula amino aktif. Ini dia my friend. Karena amino aktif ini akan memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat dan juga bau badan serta noda. Jadi ketek lu gak ada tuh kuning-kuning atau lengket-lengket, gak asik kan gitu. Nah ini cocok buat kalian yang orangnya aktif berolahraga, memiliki kegiatan yang cukup mobile di luar ruangan, tetapi tidak ingin tentunya ribet sama bau badan. Langsung aja kalian beli Rexona Ice Cold yang baru. Itu dia. Dan hari ini gua ingin mengingatkan dulu sebelum kita masuk ke bahasan sekarang tuh agak-agak berat ya gitu. Karena gue yakin kalian juga pasti penasaran sama perubahan-perubahan ini. Makanya gue di episode kali ini akan membahas secara dalam, in-depth tentang aturan baru squad rasio ya. Squad rasio yang akan secara resmi menggantikan aturan profit and sustainability rules di Premier League dimulai di musim depan. Ini akan kita bahas secara in-depth, namun tentunya kita ingatkan dulu buat para komunitas my friends yang ingin mencari rezeki lewat menjadi Clipper Hanif Tamrin bisa ikutan ya. Periodenya masih dibuka sampai tanggal 8 Desember buat kalian. Klip aja sebanyak-banyaknya program Football Morning Show dan upload di TikTok kalian untuk video yang mencapai 1 juta views akan langsung diremunerasi dengan 500.000 rupiah. Lumayan lah buat uang jajan ya. Jadi sebanyak-banyaknya aja silahkan ya. Jangan lupa dikasih kredit. Nah sumbernya dari YouTube Hanif Tamrin dan gunakanlah itu hashtag-hashtag yang baik dan benar. Biar kalian gampang di-discovered ya. Gue juga main encourage buat para Clipper bergabung di Discord kita. Nanti di situ setiap kompetisi siapa pemenangnya, apa terms and conditions-nya akan segera di-update secara berkala oleh admin kita. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari in-depth yang pertama ya. Secara resmi Premier League itu sudah menetapkan atau bersepakat ya untuk mengganti aturan profit and sustainability rules yang akan dimulai di musim depan ya 2025-2026 ya. Ini secara resmi akan ditinggalkan. Nah kemarin itu sudah sekitar beberapa hari yang lalu dilakukanlah sebuah rapat oleh seluruh pemilik klub yang ada di Premier League. Nah mereka rapat di salah satu hotel di kota London untuk harus segera menetapkan aturan finansial yang baru. Karena memang ada banyak masukan terutama dari tim-tim papan tengah ke bawah yang merasa aturan PSR ini mengkungkung atau merugikan mereka. Karena mereka tidak bisa spend lebih besar daripada pendapatan mereka. Sementara pendapatan mereka tentu ada jurang yang begitu lebar dengan tim-tim yang prominent. Atau kita ngomongnya big six ya biasanya. Nah ada 3 proposal yang diajukan oleh Richard Masters selaku CEO dari Premier League kepada para pemilik klub ini. Dari 3 proposal ini yang di-approve hanya 2 saja. Nah kita coba breakdown dulu hasil voting ya dari seluruh pemilik klub yang ada di Premier League dalam pertemuan diskusi mengganti aturan PSR ya. Yang pertama, ini adalah usulan anchoring. Nah, anchoring ini itu adalah sebuah proposal di mana menyampaikan jika sebuah tim tidak boleh melakukan pengeluaran lebih tinggi dari
kali X berapa yang disepakati dari tim yang paling bawah. Misalnya paling bawah tuh Southampton ya. Pemasukan Southampton itu per tahun adalah sekitar 150 juta pound. Nah, ya, X kalinya yang disepakati adalah 4 kali. Nah, berarti tim yang paling tinggi atau tim-tim yang Big Six itu hanya boleh spend maksimal 400 juta pound semusim gitu. Karena tidak boleh lebih dari 4 kali pengeluaran Southampton. Nah, usulan ini itu ditolak. Ada 12 tim yang menolak dan hanya ada 7 tim yang sepakat. Mayoritas ini pastinya tim-tim kecil gitu untuk bisa menjaga rasio competitiveness mereka melawan tentunya traditional Big Six ya. Dan ini akhirnya menjadi ide yang sengaja dikalahkan oleh Richard Masters dalam lobby-lobbynya untuk akhirnya meloloskan 2 ide aturan baru yang pada akhirnya di vote mayoritas karena membutuhkan setidaknya vote 3/4 dari seluruh pemilik klub ya, suara dari pemilik klub. Dan akhirnya yang di-approve adalah SCR atau Squad Cost Ratio. Nah, ini dari total 20 tim 14 akhirnya vote setuju. Jadi memenuhi kuota 3/4 dari pemilik suara ya. Dan ini akhirnya disepakati. Dan yang kedua adalah terkait inspeksinya. Seperti apa nanti turunan inspeksinya itu dengan aturan sustainability dan sistem resilience ya. Ketahanan terhadap sistem dan keberlangsungan ya. Atau disingkat SSR. Dengan ini juga di vote lolos ya. Dengan 3/4 pemilik suara menyetujui aturan ini. Nah, kita coba breakdown dulu. Seperti apa sih aturan SCR ini, Squad Cost Ratio ya. Mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan SCR. Gue udah pernah menjelaskan ini juga di beberapa episode sebelumnya, tetapi ini kaitannya untuk tim-tim yang berpartisipasi di kompetisi Eropa ya, dalam aturan UEFA gitu. Ini akhirnya model yang diadaptasi oleh Premier League dan akhirnya di-accept oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Liga Inggris ya. Dan antara lain, inti dari aturan Squad Cost Ratio ini itu adalah klub hanya boleh menghabiskan maksimal 85% dari pendapatan mereka ya untuk hal-hal yang terkait 3 poin. Nomor 1 itu adalah gaji pemain dan pelatih kepala ya. Pelatih kepala itu ada asisten, itu tetap dihitung ya. Kemudian gaji pemain, baik pemain inti, reserve ya. Kemudian biaya agen. Biasanya ketika kita memperpanjang kontrak, seorang pemain memperpanjang kontrak atau saat klub mengakuisisi pemain baru, itu ada biaya agen yang termasuk di dalam itu. Contoh, nih gue contoh aja nih. Manchester United membeli Paul Pogba dari Juventus. Harganya 100 juta euro. Kalau kalian coba research, itu biaya agennya saja itu sekitar 25 juta euro. Ya, dan itu masuk dalam komponen cost yang akan menggerus pendapatan dari klub. Jadi banyak, coba kalian Google aja atau cari di ChatGPT, tolong list down berapa banyak masing-masing klub kesayangan kalian itu menghabiskan uang untuk bayar agen ya setiap jendela transfer. Dan itu nilainya fantastis teman-teman. Nah, ini masuk dalam kalkulasi dari Squad Cost Ratio. Ketika lu mau mendatangkan pemain baru, ongkos membayar agennya itu masuk dalam perhitungan SCR ya. Dan yang terakhir itu adalah biaya amortisasi atau impairment transfer. Apa sih biaya amortisasi ini? Itu adalah seperti praktis yang dilakukan oleh Chelsea ya. Ketika mendatangkan seorang pemain, itu registrasi kontraknya sesuai dengan amortisasi harga transfernya di-stated sesuai dengan durasi kontraknya ya. Contohnya Enzo Fernandez, kontraknya 8 tahun, harganya 115 juta euro. Berarti 115 juta euro itu dibagi 8 tahun pengeluaran yang harus diberikan oleh Chelsea kepada tim yang dia beli ya. Jadi itu kurang lebih pendapatan relevan sama dengan revenue sepak bola
plus rata-rata keuntungan penjualan pemain ya. Tidak termasuk tim wanita dan tim akademi. Jadi pendapatan dari tiket, dari sponsor, dari hak siar televisi itu juga ditambahkan dengan rata-rata keuntungan penjualan pemain, baru itu diakui sebagai jumlah uang yang bisa di-spend untuk 3 poin tadi. Bayar agen, beli pemain ya, bayar gaji pelatih dan juga gaji pemain sama amortisasinya ya. Jadi ini adalah menjadi landasan untuk aturan baru yang akan mulai bergulir di musim depan ya. Proses pengawasannya ini akan dimulai di tanggal 1 Maret ya. Jadi di 1 Maret ini akan ada assessment dari seluruh tim-tim Premier League. Apabila squad cost ratio mereka itu di bawah 85%, misalnya pendapatan dari Manchester United itu setelah dihitung semua ya, mulai dari tiket, hak siar televisi, sponsorship gitu ya, dan lain-lain, itu 400 juta pound sterling ya. Harga dari biaya timnya, squad cost-nya itu ternyata di bawah 85% dari 400 juta pound itu. Itu berarti mereka masuk kategori green, hijau atau aman ya. Jadi ini akan di-assess mulai 1 Maret. Nah, akan ada tim-tim yang secara notabene dan secara fakta itu sekarang melebihi dari 85% squad cost rasionya dari pendapatan mereka. Karena mereka mungkin sedang agresif, karena mereka mungkin ingin mengejar gap dengan rival mereka. Contoh Aston Villa, kan mereka udah dari tim papan tengah nih, ya sekarang pengen masuk ke Liga Champions. Jadi mereka bet nih, mereka berjudi dengan melakukan pengeluaran ekstra agar bisa compete sama top 6 gitu. Nah itu bisa jadi akan ada seperti ini ya, peringatan gitu. Kalau nggak masuk di zona hijau, nanti Anda harus masuk ke zona merah dan ada implikasi dan juga potensi hukuman yang harus dihadapi jika memang tidak masuk dalam syarat dan ketentuan dari squad cost ratio. Nah, seperti apa squad cost ratio yang akan diaplikasi di Premier League dan perbandingannya dengan UEFA itu hanya dari sisi proporsi dari SCR-nya saja ya. Kalau di Premier League itu dibolehkan hingga 85% ya batas dari squad cost rasionya terhadap pendapatan ya, keuntungan. Kalau di UEFA itu atau di kompetisi Eropa itu hanya boleh ongkos untuk membuat tim itu hanya boleh di marka 70%. Jadi lebih strict lagi. Makanya ini udah pasti tim-tim Liga Inggris yang berpartisipasi di Eropa musim ini itu udah pasti lewat dari aturan baru ini ketika ada inspeksi di bulan Maret ya. Ada 9 total tim Inggris yang berpartisipasi di Eropa ya. Ada Manchester United nggak ada ya? Ini bercanda ya. Gak usah baper doang fans MU ya. Kita mulai dulu dari City ya, terus ada Arsenal, ada Liverpool ya. Kemudian juga ada Chelsea, kemudian juga ada Spurs, kemudian juga ada Forest ya. Dan apalagi lah gitu. Kurang lebih ada 9 yang sekarang udah berpartisipasi di Eropa dan dimungkinkan untuk di tanggal 1 Maret nanti ya otomatis lolos dari aturan baru ini pada saat inspeksi. Nah, apa sih batas pengeluaran dari CSR ini, SCR ini, sorry. Jadi untuk kategori hijau atau aman itu 85%. Untuk kategori bahaya atau merah, red threshold, itu dibolehkan hingga 115% atau sebesar kurang lebih 30% dari zona hijau ya. Nah, contohnya apabila memang masuk ke arah-arah red zone ya, red threshold nih, salah satu tim yang ada di Liga Inggris itu akan mendapatkan sanksi olahraga dan juga denda gitu. Contoh, apabila itu lebih dari 115% dari keuntungan mereka setiap tahunnya, itu akan mendapatkan pengurangan 6 poin plus 1 poin tambahan pengurangannya setiap penambahan pengeluaran 6,5 juta pound sterling di luar dari ketentuan yang seharusnya. Jadi ini membuat secara disiplin ilmu itu
accounting. Kalau kalian nih kerjaannya sekarang accounting, nih in demand nih di klub-klub Liga Inggris nih sekarang ya, gitu. Oke, kita buat dulu simulasi contoh perhitungan dendanya nih ya, gitu. Misalnya si SCR klubnya ini 90%. Contoh lah, let's say Aston Villa deh. Aston Villa let's say 90% nih. Jadi dari squad membangun kosnya ini udah di marka 90%. Berarti kan dia lebih 5% nih ya. Lebih 5%, jadi kelebihan belanjanya 10 juta. Nah, jadi 5% dikali 10 juta yang merupakan cost lebih yang dia harusnya tidak boleh spend. Itu akhirnya menjadi rumusan dari dendanya dia. Jadi akan ada tagihan dari Premier League untuk sejumlah denda sebesar 500.000 pound sterling. Karena 5% dari extra spend yang dia lakukan gitu. Jadi yang membuat ini mungkin cukup clear itu akhirnya diterima oleh seluruh tim dan tidak ada denda di musim transisi 2026-2027 ya. Karena ini dianggap sebagai tahun transisi. Tapi tetap apabila overspend itu mereka akan masuk ke kategori red threshold di mana mereka itu bisa diturunkan ya allowance mereka untuk spending di musim berikutnya. Nah, siapa sih sekarang tim-tim yang di Liga Inggris ini dalam bahaya besar untuk penetapan aturan ini? Dirasa squad cost rasionya itu lebih besar pasak daripada tiang. Ada beberapa tim yang sedang masuk ke dalam zona merah, itu antara lain Aston Villa, Nottingham Forest, Leeds United, Fulham, Bournemouth ya. Ada juga Wolves yang sekarang hampir 81%. Jadi kalau dirasa ini Aston Villa di posisi teratas karena emang keuntungan mereka tuh sekarang cuma lewat doang untuk bayar gaji pemain. Bahkan mungkin hampir di atas 90%. Makanya mereka kemarin harus jual pemain secara murah kayak Douglas Luiz lah, kemudian macam-macam lah yang akhirnya harus dilepas dengan harga di bawah market gitu. Nah, ini bisa berubah seketika ketika mereka melakukan penjualan besar gitu. Misalnya Nottingham Forest, pemain terbaiknya Morgan Gibbs White. Morgan Gibbs White dibeli sama Manchester United seharga 100 juta pound. Nah, ini tiba-tiba berubah langsung nih, masuk jadi pendapatan. Karena memang bedanya squad cost ratio ini dengan profit and sustainability rules itu monitoring dari accountingnya itu murni dihitung dari satu musim berjalan. Sementara kalau PSR, kalian tahu kan, itu dihitung mulai dari Januari sampai akhir kalender, kemudian diambil rata-rata 3 musim terakhir. Jadi lebih kompleks, jadi bisa utang-utangan, ribet lah. Kalau ini benar-benar straightforward, dari musim ini berjalan sampai musim ini habis, itulah penilaian terhadap squad cost ratio yang akan dibebankan terhadap semua klub. Jadi secara timeline jelas sekali ya. Nah, sekarang apa dampaknya bagi tim-tim promosi? Contohnya mungkin Sunderland yang tiba-tiba sekarang bisa tampil dan kompetitif gitu. Nah, jadi ini lebih mudah untuk invest di awal karena squad cost ratio hanya dihitung satu musim, bukan 3 musim seperti profit and sustainability rules. Nah, tetapi melewati 85% akan tetap mengurangi red threshold untuk musim berikutnya ya. Jadi apapun kelebihan yang di-spend di musim ini itu akan dikurangkan untuk kemampuan mereka belanja di musim berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa anchoring ditolak? Dan rata-rata yang menolak memang tim-tim yang Big Six gitu. Nah, anchoring ini dinilai membatasi belanja klub kaya berdasarkan pendapatan dari TV klub-klub yang paling bawah. Klub miskin lah kita bilangnya. Dan klub besar menolak karena itu akan mengurangi daya saing mereka di kompetisi Eropa. Ya seperti kita tahu lah kemarin kan di musim Liga Champions kemarin yang masuk semifinal tuh Arsenal kalau nggak salah. Ya tim Inggris cukup kompetitif lah kita bisa bilang di Liga Champions for the past dekade. Jadi ini kalau mereka nggak bisa spend ya pasti akan semakin tertinggal dari yang namanya Real Madrid, Barcelona gitu, Bayern Munich. Makanya mungkin mereka nggak bisa meng-attract pemain-pemain seperti ya Kylian Mbappe. Karena ya ini aturan PSR cukup kompleks, jadi mereka nggak bisa bayar gaji tiba-tiba di atas rata-rata. Dan dengan pendapatan komersial yang tinggi, klub-klub besar ini juga ingin tetap bisa belanja lebih dan bersaing untuk mendapatkan nama-nama yang prominent. Nah, untuk bagaimana mekanisme memeriksa ya squad cost
rules ini ya, squad cost ratio ini, itu ada namanya SSR, Sustainability dan System Resilience. Jadi SSR ini memeriksa kesehatan keuangan setiap tim yang ada di Premier League untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang akan melewati 3 tes. Nomor 1 adalah working capital test, di mana akses terhadap cash keras minimal 12,5 juta pound sterling setiap bulannya harus ada ya. Jadi kalau tiba-tiba nih besar pasak daripada tiang lo, tiba-tiba beli pemain apa segala macam, tapi di rekening bank lo nggak ada 12,5 juta pound, lo dinilai itu gagal ya. Akan ada implikasinya. Yang kedua liquidity test, di mana kemampuan untuk bertahan dari kerugian teoritis bahkan hingga 85 juta pound ya. Secara accounting, secara kemampuan finansial bisa nggak ini memiliki cash flow yang bisa menutupi ya expense hingga 85 juta pound sterling. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir positive equity test, di mana memiliki aset lebih besar daripada liabilities. Jadi lo punya beban gaji, lo punya operasional, itu aset yang lo punya secara value itu jauh melebihi dari expense lo secara teori. Dan ini bisa dimasukkan juga harga pasar para pemain. Jadi misalnya nih Aston Villa, dia punya Oli Watkins. Nah, Oli Watkins itu harga pasarnya 30 juta pound, itu bisa dinilai sebagai positive equity test untuk menimbang ya apakah nilai dari aset mereka itu melebihi dari expense-nya mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan ini secara resmi juga menjadi akhir dari PSR yang akan ditutup di musim ini, dan sudah tidak akan lagi masuk cara-cara kreatif seperti yang dilakukan oleh Chelsea saat menjual hotel mereka kepada dirinya sendiri, kepada Todd Boehly untuk menambah menggelembungkan neraca keuangannya. Udah nggak bisa lagi, karena dengan adanya squad cost ratio ini, aturan yang diklaim untuk sebagai pendapatan itu udah jelas sumbernya. Ya tiketing, ya sponsorship, ya hak siar televisi, penjualan pemain gitu. Jadi tiba-tiba nih lo jual tim wanita lo gitu kan ke diri lo sendiri. Ya itu udah gak bisa tuh ya. Kurang lebih ya. Tidak ada lagi nih. Nah fokus bergeser dari berapa banyak klub rugi ke berapa persen pendapatan dipakai untuk pemain. Jadi mungkin dengan penerapan aturan ini, itu tidak ada lagi lah tim-tim yang terlalu fokus untuk short prestasi yang jangka pendek. Mungkin seperti Leeds United dulu, belanja besar-besaran, ternyata kemampuan belanjanya terlalu belanjanya melebihi dari pendapatannya, akhirnya bangkrut. Nah, ini untuk bisa mengatasi itu. Jadi mungkin dengan aturan ini bisa lebih mementingkan kepada yaitu sustainability. Jadi ya mungkin fokusnya lebih banyak ke pembinaan, akademinya lebih dimanfaatkan gitu ya. Jadi ini bisa lebih sustain secara industri gitu. Dan dampak umumnya banyak sekali nih, bisa membuat keuangan klub lebih disiplin, tapi masih ada juga isu karena kan 85% ini masih bisa diberikan kelonggaran hingga 115%. Nah, ini masih bisa ada tim-tim yang mungkin mengambil resiko tersebut dan berdampak negatif terhadap klub mereka sendiri. Dan klub juga tetap akan patuh terhadap aturan UEFA yang 70% kalau mereka berkompetisi di Liga Champions atau Conference League atau Piala UEFA gitu. Dan klub yang terdegradasi harus kembali mengikuti aturan Profit and Sustainability Rules yang versi EFL atau Liga Championship ke bawah gitu ya. Ya ini kurang lebih seperti itulah dampaknya. Ya tidak banyak media prominent yang membahas tentang skandal yang dilakukan oleh Aurelio De Laurentiis dalam penggelembungan accounting laporan keuangan klubnya Napoli untuk terlihat sehat. Terutama dalam 2 aktivitas transfer, itu adalah pembelian Kostas Manolas dan juga pembelian Victor Osimhen ya. Ini berdua di tahun 2019 dan 2020 kurang lebih ya. Dan agak sedikit unik ini karena memang ini kan sebenarnya pelanggarannya sama seperti yang dilakukan oleh Juventus. Tapi treatment yang diberikan terhadap Napoli dan potensi hukumannya itu jauh berbeda. Nah, gue melihat ada ketidakadilan gitu. Walaupun gue fans Juventus, mungkin kalian merasa oke, ini mah biasa aja nih orang. Tapi kita coba telaah dulu ya. Karena
ini secara praktis sama, tetapi gue melihat approach yang dilakukan oleh FIGC atau dalam hal ini PSSI-nya Itali terhadap hukuman sportingnya itu nyaris tidak ada gitu. Gue coba recap dulu ya. Hukuman yang diberikan kepada Juventus karena melakukan praktis yang sama terhadap transfer Miralem Pjanic pada saat barter dengan Arthur Melo ya. Pada saat itu kan digelembungkan di harga 70 juta euro kalau nggak salah ya. Mungkin naik berapa juta euro lah dari harga market. Nah itu yang diambil menjadi dalil bahwasannya accountingnya dibuat besar sehingga Juventus mungkin bisa belanja lebih banyak gitu. Karena dilihat secara pembukuan, wah sehat nih gitu. Sehingga dia bisa compete gitu. Nah kurang lebih seperti itu dalilnya. Nah berdasarkan temuan itu, ini nama kasusnya Plus Valenze itu terjadi beberapa tahun lalu, sekitar 2023-2024 ya. Untuk Juventus 2022-2023 di investigasinya. Ada beberapa hukuman berat yang menurut gua akhirnya diberikan kepada Juventus yang saat ini tidak dituntutkan kepada Napoli. Nomor 1 adalah pengurangan poin ya sebesar 15 poin tuh Juventus langsung diberikan pengurangan poin dan langsung turun tuh peringkat dari 2 jadi 7 gitu. Juventus melakukan banding dan ketok palunya pada saat itu di pengadilan arbitrase olahraga itu ditetapkan jadi pengurangan 10 poin. Ya, itu sudah dijalankan ya, sehingga Juventus harus absen dari kompetisi Eropa di musim itu ya, 2022-2023 keluar dari zona Liga Champions, absen sama sekali di kompetisi Eropa. Kemudian ada hukuman pidana ya untuk direksi Juventus yang terlibat dalam penggelembungan keuangan finansialnya ya, antara lain mantan presiden Andrea Agnelli itu dilarang untuk berpartisipasi di kegiatan sepak bola itu selama beberapa tahun. Paratici juga sama, kalian tahu saat dia sudah menjabat di Tottenham Hotspur itu ban-nya bahkan di-extend oleh FIFA sampai ke global. Jadi akhirnya dia gak bisa kerja. Kemudian Pavel Nedved juga sama, 8 bulan dihukum, gak boleh terlibat dalam aktivitas sepak bola. Arrivabene, Cherubini, ini tangan kanannya Paratici, dan ini akhirnya semuanya diputus tuh, nggak boleh gitu. Dan dikeluarkan juga dari kompetisi Conference League. Karena kan dengan pengurangan poin itu, Juventus akhirnya turun ke zona Conference League. Dan itu pun dikeluarkan dari kompetisi tersebut. Dan plus tambah lagi denda, sekitar 10 juta pound sterling kalau gue nggak salah. Dan mendapatkan pengawasan yang serius dari UEFA setelah itu untuk catatan accounting Juventus setiap tahunnya. Jadi dipretelin banget tuh. Sekarang lu kalau mau laporan keuangan udah harus begini dengan format ABCDE dan supervisi dari UEFA. Nah, sekarang kita masuk ke Napoli ya. Pertama, yang dituduhkan menjadi entry point dari jaksa penuntut umum itu adalah aktivitas Napoli terkait transfer Manolas dan juga Victor Osimhen di tahun 2019 dan 2020 yang dinilai ini jauh menggelembung di atas harga market ya. Tuduhannya berbentuk falso in bilancio ya, penggelembungan neraca keuangan finansial ya. Dan sekarang masuk pada saat itu di 2025 November tahap pra peradilan. Nah, jadi dituntutlah oleh jaksa penuntut umum masuk di pra peradilan dan dimenangkan oleh jaksa penuntut umum di pra peradilan untuk masuk kasusnya dilimpahkan ke persidangan. Nah, kronologinya ini memasuki perhatian di bulan Maret sampai April 2024 ya. Pemeriksaan masuk ke meja jaksa dan jaksa mulai membongkar bagaimana aliran penggelembungan dana terkait aktivitas pembelian Victor Osimhen dari Lille tahun 2020 yang dilakukan oleh Aurelio De Laurentiis. Akhirnya dia dipanggil, diinterogasi oleh jaksa penuntut umum untuk menjelaskan seperti apa ya. Kemudian masuk juga ke fokus transfer dari Kostas Manolas. Itu penyelidikannya terjadi November 2024 karena dinilai wah gak cuman Osimhen aja nih. Yang ini juga nih punya barang nih agak fluktuatif nih gitu kan. Dan akhirnya beberapa media nih mulai memberitakan soal ini ya. Pemalsuan keuangan terkait transaksi Kostas Manolas dan juga Victor Osimhen. Nah, jaksa akhirnya secara resmi meminta agar Aurelio De Laurentiis ini diadili nih di bulan Februari 2025 ya. Dari Kejaksaan Roma meminta
pengajuan perkara ke persidangan. Nah, ya, untuk De Laurentiis dan juga Andrea Chiavelli yang merupakan direktur eksekutif di Napoli yang menjabat pada tahun 2019 sampai 2021 terkait pemalsuan laporan keuangan pembukuan 2019-2021 dengan secara khusus 2 operasi transfer Manolas dan juga Victor Osimhen. Nah, jaksa ini menuduhkan apa sih substansi dari tuduhannya ya? Penggelembungan keuangan, pemalsuan pembukuan financial ya atau capital gain dibilangnya, capital gain palsu ya. Pada salah satu atau kedua transfer ini dengan nilai transaksi yang lebih tinggi dari kenyataan untuk memperbaiki neraca dan melaporkan laba atau capital gain yang artificial atau palsu. Dalam kasus Manolas ada pertukaran melibatkan Amadou Diawara yang diperiksa sebagaimana pencatatannya mempengaruhi angka. Dan turunlah putusan dari pra-peradilan di November 2025 jika hakim pra-peradilan yang ditunjuk memutuskan Rinvio a Giudizio Aurelio De Laurentiis akan menghadapi proses tuduhan penggelembungan keuangan ini ya. Dan ini menjadi titik di mana kasus bergerak dari penyelidikan ke tahap persidangan. Ya. Laporan menyebutkan tentang tahun buku diperiksa, operasi yang dianggap mencurigakan 2019 sampai 2021. Dan sekarang sudah masuk ke penjadwalan persidangan. Nah ini dinamis nih sekarang nih ya. Karena tentu ada banyak hal yang mempengaruhi. Di sini nih biasanya nih. Di penjadwalan ini nih. Masuk tuh barang De Laurentiis kan. Aduh dia bilang. Alah panjang-panjangin lah dikit. Dia bilang gitu kan. Jaksa Itali kan gitu. Aduh. Ini laporan menyebut tanggal proses direncanakan di pengadilan. Dalam kasus De Laurentiis ini sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Ada catatan bahwa dokumen-dokumen yang masuk dalam berkas perkara disorot melihat apakah ada dampak ranah peraturan olahraga atau dalam hal ini FIGC atau PSSI Itali itu bisa dikenakan atau hanya ranah pidana saja. Dalam hal ini pemalsuan pembukuan yang bisa berujung kepada di-ban-nya kedua sosok tadi, direktur eksekutif dari Napoli dan juga pemilik dari Napoli untuk terlibat dalam aturan sepak bola. Tapi masih tanda tanya apakah akan seperti Juventus pengurangan poin nih Napoli. Kalau kena kebayang nih Conte marah-marahnya. Mungkin bisa gak jadi stay nih dia nih gitu kan. Kurang lebih begitu. Apa sih potensi konsekuensinya ya dari Napoli apabila memang false accounting capital gain ini terbukti. Yang pertama pidananya dulu. Potensi pidananya konsekuensi hukum pidana kepada para pemimpin ya De Laurentiis dan juga direktur eksekutif tadi yang disebutkan untuk disanksi dari aturan sepak bola dan sanksi keuangan bagi klub ya berupa denda tadi ya. Kemudian yang kedua dampak olahraganya beberapa muncul ya mungkin apakah bisa dikenakan pengurangan poin ya dan nanti bisa dibuktikan lagi nih apakah memang sampai ke pengurangan poin dan berdampak terhadap musim-musim dia bisa Scudetto kemarin. Ada nggak tuh dampaknya? Apakah bisa di strip Scudetto-nya atau lebih jauh lagi seperti itu. Nah gue akan mencoba menganalisa kenapa mungkin sentimen dan potensi hukumannya itu beda banget sama Juventus gitu ya. Coba ya gue analisa ya secara fair gitu. Ada di beberapa media juga dijelaskan secara secara dalam gitu. Kenapa sih ini Juventus pengurangan poin Napoli enggak? Belum ada nih masuk ke ranah olahraganya nih potensi hukumannya gitu. Nah dalam kasus Juventus ya perilaku yang dituduhkan ini sistematis dan berulang. Nah ini dalilnya nih ya sistematis dan berulang ya. Dan FIGC ini memutus Juventus menjalankan pelanggaran yang serius diulang dan lama dalam penggunaan penggelembungan laporan finansial yang fiktif gitu. Nah, volumenya dipertanyakan dan sangat besar dalam banyak operasi pertukaran pemain, menggelembungkan nilai atau markup yang digunakan secara rutin untuk menyeimbangkan neraca. Jadi, dalil yang pertama itu dilakukan secara berulang. Ini praktisnya udah masif, udah kayaknya di setiap aktivitas transfer Juventus ini digelembungkan deh. Nah, gitu.
Nah, karena bentuknya sistematis ya, FIGC memberi sanksi yang sangat berat. Itu adalah penalti atau pengurangan 15 poin untuk Juventus. Nah, dan juga diberatkan lagi karena ada bukti penyadapan telepon dan email ya. Mungkin secara tertulis ini ada komunikasi yang bisa dituduhkan dengan bukti yang kuat gitu. Sementara untuk kasus Napoli ini belum ada bukti penyadapan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jadi belum masuk ke ranah FIGC ya karena itu gitu. Dan analisanya ya, Napoli ini lebih reserve atau lebih terbatas lah gitu. Hanya kepada 2 transfer yang dituduhkan tadi. Sementara Juventus mungkin lebih besar lagi ya. Dan FIGC dalam hal ini tidak melihat adanya sistem yang terstruktur di Napoli, menyebutkan bahwa proses awal FIGC menutup atau mengarsipkan bagian olahraga terkait Osimhen karena dianggap sebagai operasi tunggal, bukan pola berulang. Itu yang menjadi analisanya, membuat akhirnya FIGC ini belum memberikan sanksi sporting terhadap Napoli ya. Dan itu juga sisi olahraganya tidak dituntut ya oleh FIGC dan juga mungkin rival-rivalnya gitu, karena mungkin cuma 2 nih ya, cuma 2 yang ketahuan gitu ya. Dan ini yang membuat gua merasa oke, mungkin alasannya beberapa media-media itu tidak menulis secara dalam soal ini ya, dan inilah perbedaan dari keduanya ya. Mungkin dari kalian bisa berdiskusi juga di kolom komentar, menurut kalian 2 transfer yang dilakukan versus katanya sistematis dan berulang, kesalahannya sama secara magnitude atau tidak, ataukah juga pantas dilakukan hukuman dalam bentuk sporting pengurangan poin gitu ya. Langsung bergabung di kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu dia, hari ini materinya cukup dalam dan cukup kompleks, jadi agak sedikit berat. Tapi ini wajib untuk disampaikan ya menurut gua soal aturan. Jadi kalian squad cost ratio tadi jadi paham ke depannya dengan tim-tim yang kalian dukung. Wah, kayaknya tim gua segini nih pemasukannya, aman nih gitu kan. Jadi tahu nih gitu. Nah, untuk yang kasus Napoli, pecinta Serie A juga mungkin para rival atau mungkin kalian sih banyak juga yang mendukung Napoli jadi nggak deg-degser gitu. Kayaknya gue dipotong poin apa enggak ya gitu. Nah, kurang lebih secara penjelasan seperti itu. Oke, itu dia my friends kali ini, dan gue ingin kembali mengingatkan para pencari cuan untuk ikutan kompetisi Clipper masih bisa sampai tanggal 8 Desember 2025 my friends. 1 juta views di TikTok yang kalian dapatkan dari motong konten-konten gue di YouTube dengan kredit bisa langsung diremunerasi dengan harga Rp500.000. Lumayan lah buat jajan ya. Jadi langsung up for grabs aja. Nah, gue juga ingin mengumumkan secara resmi bahwa gue akan segera memulai Subathon Season 2 ya. Gue minta support kalian gitu. Akan dimulai, gue announce saat subscriber mencapai 130.000 ya. Ada squad, nanti ada 5 orang yang akan bergabung di squad Subathon gue karena live-nya akan 24 jam. Berapa lama gue gak tahu, tergantung dari kalian. Gue akan bikin mekanisme milestones dan gamifications yang seru biar kalian akhirnya terlibat gitu ya. Tujuannya kemana? Dalam bayangan gue sekarang itu Itali. Itu alasannya cukup banyak materi Itali, kemarin juga mau binder Itali gitu kan. Kita lihat hal-hal yang mungkin belum kalian lihat gitu. Dan kemana nanti akan gue reveal saat 130.000 subscribernya itu tercapai ya. Yang jelas nanti bisa kita discuss bersama, kalian pengen kemana gue bisa ngikutin kok gitu. Itu dia beberapa informasi yang ingin gue sampaikan hari ini. Semoga kalian cukup terhibur. Dan kita akan kembali lagi di episode hari Jumat. Kenapa? Karena hari Kamis gue ke Bali. Sebelum Subathon gue janji mau main sama anak gue. Jadi gue libur sehari aja. Dan kita akan kembali lagi di hari Jumat bersama Tio. Ya, nanti gue udah akan ada partner siaran setiap hari Selasa dan hari Kamis ya, biar ada beda flavor dikit. Jadi ganti-ganti tuh, kadang Binder, kadang Tio, kadang Panji. Mungkin juga bisa nanti nama-nama yang lain. Jadi setiap Selasa dan Kamis akan ada partner dan konsepnya akan sedikit berbeda. Kalian akan bisa lihat nanti di hari Jumat. Oke? And as always my friends, have a lovely day.